Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast kali ini yang bertemakan menyelami dunia MBKM, tantangan, peluang, dan inspirasi, saya Eta dan saya akan menemani Sobat Sosek beberapa waktu ke depan untuk mengupas segala hal tuntas mengenai MBKM, sebuah program inovatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan banyak pengalaman bagi mahasiswa di luar sana. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita sudah kedatangan dua narasumber hebat kita. Yang pertama ada Ibu Ibana dan juga yang kedua ada Mbak Natasha. Untuk itu kita sambut terlebih dahulu untuk narasumber kita. Selamat datang untuk Ibu Ibana telah hadir di podcast kali ini. Terima kasih ya udah diundang di sini. Baik, selanjutnya saya ucapkan selamat datang juga untuk Mbak Natasha telah berkenan hadir. Terima kasih juga udah mengundang saya di podcast ini. Ya, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung ke topik pertama terlebih dahulu ya Ibu. Dari Ibu Ibana ini bisa diceritakan Ibu sebenarnya program MBKM ini seperti apa dan bagaimana implementasinya untuk program studi agribisnis? Oke, Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau sering kita sebut dengan MBKM ya. Ini merupakan salah satu program dari Kemendikbudristek yang sudah tertuang sebenarnya di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi itu memang dari tahun 2020 itu sudah ada sebenarnya MBKM. Namun seiringnya waktu yang berjalan seperti itu ya, apalagi di 2 tahun terakhir itu ada panduan dari Kemendikbudristek terkait MBKM yang sekarang mengalami perkembangan gitu ya. Nah, apa aja perkembangan itu? Karena tujuan dari MBKM ini adalah menyiapkan lulusan gitu ya. Di sini sobat apa namanya? Sobat Sosek. Ya, sobat Sosek ya. Jadi menyiapkan lulusan khususnya lulusan sobat Sosek ini ya. Sobat Sosek ini menjadi insan yang lebih siap, tanggap, agile gitu ya, memiliki kompetensi, soft skill, hard skill yang dibutuhkan oleh zaman. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa di era digital sekarang perubahan itu begitu cepat. Nah, itu bagaimana nih lulusan ini siap untuk di masyarakat, di dunia usaha ataupun dunia industri. Nah, ini istilahnya itu adalah DUDI. Inilah yang menjadi perkembangan di MBKM di 2 tahun terakhir ini. Jadi adanya mitra kerjasama dari program-program yang ada di MBKM tersebut. Kita ketahui ada sekitar 9 BKP gitu ya Kak. Sungguh banyak sekali ya Ibu. Iya. Bisa dijelaskan dari 9 BKP itu apa saja Ibu? Oke ya, 9 BKP atau bentuk kegiatan pembelajaran mahasiswa ini yang pertama itu adalah program pertukaran mahasiswa merdeka. Di sini mahasiswa itu bisa bertukar dengan mahasiswa yang lainnya gitu ya, baik di program studi yang sama namun di universitas ataupun perguruan tinggi lainnya gitu ya, ataupun program studi yang berbeda gitu ya, tapi masih dalam perguruan tinggi yang sama seperti itu. Misalnya nih Sobat Sosek mau kuliah di prodi ekonomi gitu ya, atau program studi kalau di ekonomi itu ekonomi syariah misalnya, bisa gitu kan di sana gitu ya, di Universitas Jember. Nah, itu juga bisa seperti itu. Terus yang kedua ada program magang ya salah satunya itu ada magang MSIB yang terkenal tuh istilah dengan MSIB ya, ada magang studi independen bersertifikat seperti itu, ada asistensi mengajar, penelitian dan riset. Ini juga pernah diikuti oleh teman-teman sobat kakak tingkat kalian ya, Sobat Sosek 2000 berapa ya, kalau itu diselenggarakan sekitar tahun 2020. Itu ada karena adanya program PKKM juga seperti itu, dan ada proyek kemanusiaan. Ini sepertinya belum untuk program studi agribisnis. Selanjutnya ada kegiatan wirausaha nih teman-teman. Jadi di kegiatan wirausaha ini di semester sekarang itu ada WMK yang diselenggarakan oleh Universitas Jember juga. Alhamdulillah lolos sehingga program studi agribisnis bisa mengikuti ini, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah sekitar 47 mahasiswa yang sudah daftar WMK ya, jadi sudah daftar akun, belum dinyatakan lolos, cuman insya Allah lolos lah ya seperti itu. Dan ada tadi studi independen ya, itu belum kayaknya ya, membangun desa atau KKN tematik itu juga sudah ada di Universitas Jember ya. Jadi Universitas Jember sendiri yang menangani KKN tematik seperti itu. Dan yang terakhir ya, kan tadi ada 9,
Nah yang terakhir ini ya kayak apa-apa Korea ya, bela negara. Tapi belum ada nih di program studi agribisnis yang mengikuti bela negara ini. Jadi juga ada yang PMM itu di program studi agribisnis juga ada IPS Agri ya. Nanti mungkin kita akan bahas ya. Oh mau dibahas sekarang juga? Boleh Bu, bisa dijelaskan sekalian untuk Oke. Nah iya, jadi di yang pertukaran mahasiswa merdeka di program studi agribisnis itu ada istilahnya PMM IPS Agri, Ikatan Program Studi Agribisnis Indonesia. Jadi ada 6 universitas yang bekerja sama itu, gitu ya. Jadi 6 ini membuka, gitu ya, perkuliahan yang sudah disepakati mata kuliahnya apa saja. Jadi ada sekitar 20 atau sampai 50 lebih dari kita di program studi lainnya ya. Sama sih, masih tetap di agribisnis tapi di universitas yang berbeda. Jadi seperti itu. Dan kita di tahun kemarin itu sekitar ada, atau semester lalu ya, itu ada sekitar 100 lebih mahasiswa dari seluruh Indonesia ya. Jadi bukan hanya universitas yang tadi kerjasama itu yang datang. Jadi semua di seluruh Indonesia ya, ada kalau nggak salah di Kalimantan juga ada Ohauleo apa itu juga gitu ya, itu juga kuliah di tempat kita. Jadi seperti itu. Cuman penyelenggaranya hanya 6 universitas ini, tapi pesertanya itu seluruh Indonesia. Luar biasa sekali ya Ibu, pesertanya bisa dari seluruh Indonesia gitu. Buat sobat sosek semuanya nih, karena tadi udah disebutkan dari Ibu Ibana juga kalau dari program pemerintah ini cukup banyak sekali, ada 9 ya Ibu ya, dan juga dari prodi juga ada IPS Agri itu. Jadi kalau dari sobat sosek ada yang berminat bisa mengikuti salah satu dari program tersebut gitu. Nah, dari program MBKM tersebut kan salah satunya ada MSIB ya Ibu tadi ya. Betul. Dan juga Mbak Natasha juga beberapa waktu yang lalu pernah mengikuti program tersebut. Nah, dari Mbak Natasha bisa dijelaskan Mbak sedikit pengalaman selama mengikuti program tersebut? Mungkin kalau boleh cerita saya cerita dari saya awal perkuliahan dulu. Nah, waktu saya awal perkuliahan, kami tuh benar-benar dibimbing, digembleng kayak ini loh MBKM itu ini ada gini gitu. Dari awal dosen-dosen pun sudah menginformasikan kepada kami angkatan 21 gitu. Kemudian dari situ saya jadi kepengen kayak kayaknya sih asik ya ikut MBKM gitu, nambah-nambah pengalaman kayak gitu. Kemudian sebenarnya di semester 3 itu saya ingin ikut PMM Bu. Tapi ada satu dan lain hal yang tidak bisa, yang akhirnya mengharuskan saya tidak bisa mengikuti PMM. Kemudian di semester 5 saya daftar MSIB karena saya pengen banget ikut MSIB gitu. Terus karena kayaknya belum waktunya saya ikut MSIB ya. Jadi kemudian saya ikut Wirausaha Merdeka di semester 5. Oh, 5 itu ya. Kebetulan waktu itu UNED menjadi ini ya Bu, penyelenggara. Itu di pertama kali ya Bu. Pertama kali itu kita kayak bedol desa ya. Jadi sekitar 100 lebih mahasiswa kita ikut WMK ya. Teman-teman angkatan saya itu hampir 80 ya. 80-an mahasiswa ikut Wirausaha Merdeka. Dan dari situ saya sangat interest sama yang namanya wirausaha dan bisnis. Jadi dari situ saya mengembangkan minat dan bakat saya terhadap bisnis. Gitu. Kemudian di semester 6 karena saya belum mencapai tujuan saya MSIB tadi, saya cobalah lagi pantang menyerah ikut daftar MSIB. Nah, saya punya kesalahan nih di sini karena kesalahan saya itu nggak bilang dari awal kepada dosen wali dan juga tim MBKM kalau saya mau ikut MSIB di semester 6. Kemudian udah keterima baru saya hubungi dosen wali dan tim MBKM saya kalau saya ikut MSIB. Nah di situ tim MBKM membantu saya mengurus rekognisi. Namun ada beberapa mata kuliah yang harus saya tempuh di semester 7. Tertinggal? Iya, tertinggal dari teman-temannya.
sebenarnya tim MBKM dan juga dosen wali saya itu sudah mengusahakan yang terbaik agar saya bisa di semester itu udah nggak usah nemu matkul lagi, namun tetap nggak bisa gitu. Tapi nggak apa-apa, itu yang menjadi motivasi saya sekarang untuk skripsian, untuk bimbingan, karena saya masih ada kuliah, karena saya sering ke kampus, jadi nggak mau ke dosen bimbingan ya? Ya kalau ketemu, ayo skripsi gitu. Jadi itu yang menjadi poin plus yang bisa saya ambil, kayak hikmah, ternyata ada hikmahnya nih saya masih kuliah di semester 7 gitu. Mungkin perjalanan saya di positive vibes ya Mbak Natasha ini ya, meskipun mungkin aduh kok ada kuliah sebenarnya sih gitu ya. Ya jadi saya rasa tidak apa-apa gitu ya, tapi ini mungkin akan menjadi suatu masukan bagi kami tim MBKM ya, Mbak Eta nantinya gitu ya, bagaimana caranya memang supaya teman-teman di sini di program studi agribisnis tidak ada yang kuliah di semester 7. Tapi kalau misalnya sudah mentok banget, jadikanlah yang positif gitu ya. Seperti Mbak Natasha yang tadi bilang gitu ya, menjadi motivasi untuk sering datang ke kampus gitu ya, karena memang harus kuliah dan nantinya sering ketemu dosen pembimbing kan akan lebih termotivasi untuk mengerjakan. Itu memang kita harus punya cara pola pikir yang positif ya. Betul. Positive thinking. Iya, keren. Iya, selama mengikuti program MBKM ini kita harus terus berpositif thinking ya Ibu. Karena struggle kan ya. Karena selama ini kan prosesnya juga tidak mudah gitu, perlu syarat-syarat yang dipenuhi juga. Terus dari Mbak Natasha sendiri tadi sempat melakukan kesalahan karena tidak konsul terlebih dahulu ya, sehingga akhirnya di semester 7 masih harus menempuh mata kuliah lagi. Tapi kan tetap ada hikmah positifnya, bahwa setidaknya masih sering bertemu dosen, bisa berkonsultasi dan lebih semangat kuliah lagi gitu. Jadi untuk Mbak Natasha nih, tadi kan sudah diceritakan terkait pengalamannya. Itu apakah ada tantangan nggak selama menjalani program MSIB ini sendiri? Kalau tantangan sih tentu ada ya, karena kita itu baru saja memasuki dunia kerja, padahal saya masih magang, tapi udah merasakan bagaimana sih dunia kerja itu. Dan di situ saya itu merasa dituntut harus bisa bekerja di bawah tekanan juga, harus bisa kalau saya sendiri kan kebetulan di bagian marketing, saya ketemu banyak banget orang, saya ketemu banyak macam manusia, karakter manusia. Udah tahu ya bagaimana karakter masyarakat luas di luar sana itu bagaimana, bukan hanya sekedar teman kita ya. Pasti sangat beragam. Gimana dong ceritakan kan, itu saya bertemu dengan ini yang customer Bu. Kita harus tahu tipe-tipe customer itu kayak gimana. Kita nggak bisa nyamaratakan semua customer. Kita harus kayak kalau customer marah-marah gitu, kita juga nggak bisa ikut marah-marah. Mungkin itu yang disebut dengan experiential learning ya. Jadi langsung belajar dari pengalaman ya. Iya. Okay. Kalau di perkuliahan kan kita diajari teori nih. Nah, saya sudah punya bekal teori, tapi saya belum pernah mengaplikasikan di MSIB itu. Saya mengaplikasikan apa yang udah saya pelajari di dunia perkuliahan. Itu struggle-nya sih. Terus yang nomor 2, karena kita nggak tahu gimana cara kerjanya, jadi kita masih menerka-nerka. Ini saya harus ngapain ini di kantor itu? Ini kedua masih belum ada pandangan mau ngapain. Alhamdulillahnya di tempat perusahaan saya magang itu kita dibimbing, ada mentor, ada guru untuk membimbing kita mulai dari 0 sampai kita bisa marketing gitu. Jadi di sana juga saya dapat ilmu Bu, alhamdulillah tentang marketing. Gitu. Mungkin itu Kak relate banget ya sama tujuan MBKM ya, experiential learning gitu kan. Sungguh memberikan banyak pengalaman sekali ya, juga bagaimana mahasiswa itu bisa menghadapi tantangan selama mengikuti program MBKM itu sendiri gitu. Dari Ibu Ibana nih Bu, melihat apa yang sudah diceritakan dari Mbak Natasha sendiri, sejauh mana sih program MBKM ini bagi mahasiswa untuk kesiapan kedepannya di dunia kerja? Iya, karena di 2024 ini memang ada perkembangan mitra dari program MBKM itu sendiri, karena memang benar-benar untuk kesiapan kerja juga. Makanya ada istilahnya dunia usaha dan dunia industri gitu ya. Jadi bagaimana juga
jago dalam bisnis juga gitu ya, dan bagaimana pengolahan di dunia industri juga supaya tahu gitu ya. Akan menjadi apa namanya istilahnya tempaan ketika kita memang ikut di MBKM, bukan hanya sekedar teori belaka ya istilahnya ya, bukan hanya sekedar teori belaka, tapi kita ini benar-benar ditempa secara pengalaman, soft skill ya kan. Terus habis gitu apalagi termasuk psikis enggak sih? Iya, Bu. Iya kan, Iya. psikis kita ya, bagaimana mental health yang sekarang lagi Iya, happening gitu betul. kan. Nah, bagaimana kita bisa konsentrasi, bisa membedakan bahwa ini saya sekarang bukan menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi nih. Saya sekarang benar-benar lagi magang. Apa yang harus saya sikapi? Kayak tadi kan ada customer yang marah-marah gitu ya. Bagaimana kita menyikapi kan? Jadi kan latihan emosional juga gitu. Itu sebenarnya adalah salah satu tantangan juga bagi teman-teman yang mungkin sebenarnya belum menghadapi hal itu, tapi sekarang kita sudah ada peluang nih, ada tempat, ada wadah gitu ya untuk mengikuti kegiatan magang ini, yang artinya kita sudah menerima gitu ya, menerima apa yang ada di masyarakat luas meskipun belum waktunya. Tapi kalau di era sekarang gitu ya, sesuai dengan tujuan dari MBKM, menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi soft skill dan hard skill gitu ya dalam dunia yang harus adaptif. Nah, jadi seperti itu. Ini ya Ibu, program MBKM ini sungguh benar-benar mempersiapkan mahasiswa yang biasanya kan kita seringnya belajar teori aja. Betul. Gitu. Jadi benar-benar harus siap kalau di luar di dunia kerja itu bagaimana, menghadapi orang-orang yang karakternya berbeda itu bagaimana juga gitu. Dan kita juga harus bisa berinteraksi dengan mereka juga kan. Dan tentunya setiap program MBKM ini ya di Eta dan Natasha itu selalu berdampak. Jadi bukan hanya berdampak pada diri sendiri gitu ya, juga berdampak terhadap masyarakat luas gitu ya. Bagaimana ketika kita berkinerja yang baik, kalau tidak salah di tahun 2022 atau 2021 itu ada mahasiswa program studi agribisnis yang magang di Bank Syariah Indonesia gitu ya. Tahu nih sistem kerjanya bagus ya, sampai minta diperpanjang sama pimpinannya. Nah, artinya apa? Ada yang juga mudah direkrut gitu. Artinya apa? Di sini kan kita sudah ada jaringan. Iya, Ya, networking sudah dibangun ketika kita duduk di masa kuliah gitu kan. Udah tahu nih kinerjanya gini. Nah, kalau kita nanti lulus, misalnya kita mau apply nih di tempat kita magang, itu sudah akan menjadi privilege sendiri gitu kan ya. Nah, itu sih kalau menurut Bu Ibana gitu di Eta dan Kak Natasha. Kayak nanti mungkin Kak Natasha di mana gitu ya, di perusahaan tempat magang dulu gitu, misalnya mau apply gitu, pasti kan udah kenal gitu kan, udah tahu bagaimana sistem kinerjanya. Makanya kalau buat teman-teman ini ya, sobat sosek ya, kalau misalnya mendaftar MBKM gitu ya, niatnya itu jangan biar nggak ketemu dosennya misalnya, biar nggak sekolah gitu, biar nggak dapat uang ya kan gitu kan, biar nggak kuliah Bu gitu. Nah, niatnya itu ternyata salah satunya kan dapat uang, alhamdulillah itu poin plusnya. Tapi niatkan juga yang pertama, selain kita memang untuk mencari ilmu dan experience gitu ya, juga niatkan bahwa kita itu memiliki kebermanfaatan dan berdampak kayak gitu. Jadi banyak sekali program-program kayak di WMK ya, itu akhirnya bisa membuka lapangan pekerjaan dengan kita meng-create suatu produk gitu ya yang sustainable gitu dari program WMK ini. Maka kan kita bisa bekerja langsung sebelum lulus, bahkan kita bisa bekerja di tempat usaha yang sudah kita create di WMK misalnya ya. Itu sih salah satunya Kak Eta. Kalau boleh saya namanya? Iya, boleh, silakan ya, kan juga alumni WMK ya. Iya. Oke. Jadi kalau dari MSIB tadi, MSIB. sekarang kan persaingan dunia kerja itu sangat betul, ketat ya. betul banget, betul. Iya, jadi kalau ikut MBKM, MSIB juga, WMK juga, itu sepertinya menjadi nilai plus dalam diri kita ya Bu. Iya, itu. Terus juga yang Wirausaha Merdeka ini Bu. Nah, kebetulan kelompok saya itu masih sampai sekarang produk yang kita buat itu masih diperjualbelikan gitu. Alhamdulillah, masih ada kegiatan usaha gitu. Kalau ada pameran atau ikut kegiatan masih ikut event kegiatan gitu ya. itu masih ikut Bu.
kelompok Masih kami, jadi alhamdulillah, masih keren, bisa keren. menghasilkan. Bisa menghasilkan, nah kan luar biasa ini Bu Iya, Ibana ini Ibu. jujur li ya, ini memang bener-bener merinding banget gitu ya. Testimoni. Iya benar, jadi artinya apa? Ya pokoknya kita itu bener-bener niat ya, jangan cuma sekedar oke ikut MPKM terus udah selesai gitu ya, nah Udah. jangan udah gitu ya, enggak, tapi itu jadi akan banyak privilege yang didapatkan tentunya ya Kak Sangat Natasha banyak ya, ya. networking itu terutama Iya, ya, jadi benar. mungkin ini sedikit informasi ya, mungkin ada kakak tingkat kita itu yang udah lulus itu juga karena networking sehingga dia bisa ikut LPDP gitu ya, terus habis gitu yang apa namanya keterima di 3 universitas luar negeri itu kan keren banget. Itu ternyata ketika diulik ya, nanti kita mungkin next podcast ya wawancara beliaunya itu ya karena networking kayak gitu deh. Jadi mungkin itu ya yang mungkin kita harus apa namanya tekankan. Jangan hanya asal kita ikut MPKM, tapi kita memang harus menunjukkan etos kerja kita itu juga bagus gitu ya, dan capaian pembelajaran yang ada di kuliah itu juga bisa diaplikasikan apa namanya di tempat ya, diterapkan di tempat magangnya seperti itu. Wah, sungguh ini ya, maksudnya pengalamannya itu luar biasa sekali gitu. Dan juga apa untuk sobat sosek ini kalau misalkan ingin mengikuti salah satu program MBKM itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sendiri. Nah, ada tips-tips dari Ibu Ibana yang bisa disampaikan kepada sobat sosek. Apa saja sih Ibu yang harus mereka patuhi sebelum mengikuti program MBKM ini sendiri? Mungkin sebelum ke Bu Ibana bisa ke Kak Natasha dulu ya mungkin. Oh, Kemarin iya, apa iya. yang udah disiapkan gitu ya? Nanti saya akan menambahkan ya Kak Natasha ya. Apa itu Kak Natasha Ya, bisa kira-kira? dibahas dijelaskan juga kepada teman-teman Karena, apa iya. saja yang perlu dipersiapkan gitu Mbak. Betul. Sebelum apply kemarin terakhir program MSIB Iya, ya. karena kan Kak Natasha kan ada di 2 nih. Di 2 artinya kan, wah sampai 2 itu gimana? Nah, Iya, saya iya. ingin tahu Kak Natasha dulu ya. Atau Nanti saya mungkin akan bisa dijelaskan terlebih dahulu Mbak, dari kan pertama bisa ikut EWMK itu syarat-syaratnya seperti apa. Betul. Kemudian nanti juga dijelaskan juga terkait program MSIB ini bagaimana. Pasti dari 2 program tersebut kan berbeda ya. Ya, sebenarnya sih persyaratannya hampir-hampir mirip gitu ya kalau di MBKM. Nah, salah satu menurut saya yang paling penting itu CV kita sih. CV. Ya, bagaimana cara kita menyusun CV kita. Meskipun kita belum punya cukup banyak pengalaman, kalau kita bisa menyusun CV kita secara baik itu nanti Menarik ya? peluang untuk lolosnya itu semakin besar Besar. kayak gitu. bikin yang menarik kali ya Kak. Iya, baik gitu. Terus ikuti semua persyaratan. Jadi persyaratan yang ada itu benar-benar diikuti, jangan apa ya? Jangan sampai tidak di syarat-syaratnya Sampai ya. tidak terlewat. tidak terlewat. Terus juga kayak apa ya Bu? Materai. Materai. Nah, ini Juga. materai ini sering menjadi permasalahan ya. Kadang-kadang teman-teman itu nggak tahu kalau materai itu punya nomor seri yang nggak bisa dipakai ulang ya kan. Ya, karena di Wirausaha Merdeka waktu zaman saya itu ya Bu, itu banyak menggunakan materai di Betul. persyaratannya. Betul. Saya masih ingat sekali Betul, sih. gitu ya? Juga banyak teman-teman saya yang Gimana? gunain materainya itu di persyaratan satu pakai satu materai di Nah. iya ya dipakai terus itu Satu materai yang gunakan semuanya ya. Gunain semua dokumen Iya, gitu. Padahal nggak boleh ya, Iya. itu karena materai itu memiliki nomor seri sehingga ya hanya untuk satu dokumen gitu ya, satu materai satu dokumen, nggak boleh untuk banyak, kecuali sama ya skripsi gitu ya, Iya. memang satu memang sama gitu. Tapi kalau misalnya yang tidak digandakan ya harus beda ya, jadi beda dokumen harus beda materai. Ya, jadi harus digarisbawahi ya sobat selesai, kalau penggunaan materai setiap dokumen itu harus dibedakan, jangan hanya karena kelihatannya cuma materai tapi bisa dipakai berulang kali. Iya, Gitu. betul. Ada yang mau ditambahkan lagi dari Mbak Natasha? Ya, tadi kan untuk Wirausaha Merdeka. Iya. Nah, yang untuk MSIB ini agak rumit ya, Rumit ya. seleksinya gitu. Pertama kita diseleksi berkas dulu nih Bu. Oke, ya betul betul. Kalau udah nanti ada tes semacam Wawancara. Iya, bukan tes psikotes gitu. Oh, psikotes, Iya, TPA ya? Iya, TPA. Betul. Itu juga perlu dipersiapkan sepertinya ya. Hmm. Kemudian kalau kita udah lolos Hmm. tes itu, ini nanti kembali ke mitra-mitra. Jadi dikembalikan ke perusahaan-perusahaannya. Ada perusahaan yang
melalui wawancara, ada yang langsung keterima, ada yang disuruh buat ini itu segala macam. Jadi mungkin bisa dipersiapkan, mungkin bisa tanya-tanya atau sekarang di media sosial juga udah banyak sekali. Betul. Di perusahaan ini gimana seleksinya, di perusahaan ini gimana seleksinya, mungkin harus banyak-banyak Mencari informasi. benar Betul. dari situ agar persiapannya lancar. Dan juga ada satu hal lagi nih, jangan lupa DPA dan juga tim MBKM Berkonsultasi ya, ya. benar, itu yang sangat urgent ya. Jangan sampai kuliah di semester 7 trauma ini. Trauma ya. Oke, ya benar. Ya jadi mungkin Kak Eta secara garis umum sudah diinformasikan tadi sama Kak Natasha ya. Jadi yang pertama itu kita memang harus tahu juga timeline. Karena kan MBKM itu kan program yang banyak ya. Nah, kita mau yang mana? Itu tergantung minat kita. Ya. Mana sih minat kita yang ingin kita gali gitu ya? Atau mungkin cuannya ya? Tapi itu salah satu motivasi. Itu memang salah satu motivasi karena dari pemerintah juga menginginkannya sangat besar sekali kan nominalnya. Oke, ya. Tapi itu bonus ya. Bonus ya. Iya, jangan jadi yang pertama ya. Jadi tujuannya apa? Dulu kita minatnya di mana? Gitu. Kita membidik satu program studi, satu program MBKM dalam satu semester itu gitu ya. Ketika kita sudah tahu timeline itu apa saja, kapan harus membuat akun, kapan harus mengunggah berkas, terakhir itu kapan. Jadi jangan kalian tahunya ini misalnya terakhir unggah berkas tanggal 10 gitu. Terus kalian tanggal 10 itu baru ngurusin gitu ya. Kalau baru diupload nggak apa-apa ya, tapi kalau baru ngurusin gitu ya. Ya itu lebih Jadi karena masih ada persyaratan harus minta tanda tangan Koprodi atau lain sebagainya. Jadi memang harus jauh-jauh hari ketika kita sudah tahu timeline-nya dan kita menyiapkan ya. Jadi semua persyaratan yang ada di program MBKM itu harus ada dipenuhi dan diurutkan filenya sesuai yang ada di website. Misalnya satu itu ada CV, ya udah kasih file yang sama aja CV, sudah underscore namanya, diurutkan gitu ya. Terus kan juga langsung yang ketiga itu adalah konsultasi kepada DPA dan juga tim MBKM. Mata kuliah apa sajakah yang bisa direkognisi dalam kegiatan MBKM ini. Setelah itu minta persetujuan ataupun masih tetap ya bimbingan juga terhadap DPA seperti itu. Kemudian yang keberapa ya? Keempat ya. Hari keempat artinya sudah berkas-berkas diunggah dan sebelum berangkat untuk berangkat MBKM, jangan lupa berkas RKP yang akan direkognisi itu untuk diunggah juga gitu ya. Jadi jangan berangkat tiba-tiba RKP-nya nggak diunggah gitu ya, dokumen rekognisinya ya. Jadi harus diunggah dan jangan lupa juga untuk berpamitan ya sama dosen walinya gitu ya ataupun tim MBKM dan KPS ya, bahan program studi. Ada beberapa kasus yang saya masalah yang saya ketahui dari mahasiswa-mahasiswa di sana. Kalau beberapa itu ada DPA-nya yang sulit untuk dihubungi, Ibu. Oke. Kalau misalkan kondisinya seperti itu, apakah memang bisa langsung konsultasi dengan tim MBKM atau dari mahasiswanya sendiri bisa langsung harus menghubungi DPA-nya terlebih dahulu? Iya. Jelas, itu yang pertama gitu ya, mahasiswa itu harus menghubungi dosen walinya, maukah secara daring ataupun mau secara luring ya, kayak gitu. Jadi kita harus permisi lah ya, kalau bahasa Jawanya kulon nuwun gitu ya. Nah ketika memang mungkin tidak ada respon atau tidak fast respon karena kita ketahui ada timeline tersebut, itu bisa menghubungi tim MBKM. Nanti kami yang coba untuk menjembatani ya, tapi tidak sepenuhnya kami dari tim MBKM karena itu hak penuh dari DPA ya, DPA dan mahasiswa untuk kegiatan perwalian ya, untuk KRS dan lain sebagainya kan itu harus ada persetujuan itu, dan itu sudah tersistem ya kan. Setiap semester kita melakukan KRS dan itu sudah ada dosen perwaliannya. Jadi seperti itu ya. Jadi tetap. Jadi makanya kalau misalnya kita itu mau apa aja, itu jangan lupa untuk komunikasi ya. Tenang aja. Solusi apa aja itu bisa dilakukan dengan cara komunikasi. Kuncinya ya, Bu. Iya, kuncinya adalah komunikasi. Kuncinya komunikasi. Oke, selanjutnya kita ada sesi Q&A nih, Bu.
dan Mbak Natasha. Kita di Instagram sudah membuat question box yang ada beberapa pertanyaan dari sobat sosek semuanya. Untuk pertanyaan pertama ini, Rekom lebih baik ikut MBKM di semester berapa? Bagaimana tanggapan dari Ibu Ibana? Kalau Ibana ini? Iya. Kalau Bu Ibana sendiri itu tergantung sama programnya ya sebenarnya. Ada program MBKM yang boleh dimulai itu di semester 4, ada yang boleh di semester 3, dan ada yang boleh di semester 5. Jadi yang pertama harus sesuaikan dengan program MBKM itu sendiri. Kalau untuk mata kuliah rekognisi seperti WMK gitu ya, direkognisi di mata kuliah semester 3 itu lebih cocok karena banyak mata kuliah bisnis di situ. Ada kewirausahaan, ada analisis kelayakan kayak gitu ya. Jadi itu lebih banyak dibandingkan di semester 5 gitu ya untuk program MBKM yang WMK gitu. Karena semester 5 itu ada mata kuliah Ankual gitu ya Adik-adik. Terus MSIB yang mana itu tidak bisa direkognisi secara cuma-cuma di semester itu. Jadi tergantung. Kalau di MSIB itu boleh di semester 4, semester 5, bahkan kayak Kak Natasha di semester 6 gitu ya. 7 juga masih boleh ya? Enggak, kalau 7 sudah nggak ada gitu ya. 7 sudah nggak bisa direkognisi gitu ya. Karena kan pasti sudah memenuhi syarat kan, kurang sedikit gitu kan. Jadi lebih baik sih sebelum semester 6 kayak gitu. Tapi kalau mau di semester 6 juga nggak apa-apa. Jadi tergantung program MBKM-nya. Jadi kayak tergantung gitu. program MBKM Betul. yang Nanti kan dilihat tuh setiap program MBKM itu ada capaian pembelajarannya. Dan sama juga dengan mata kuliah kita setiap semesternya kan kita bisa mengecek tuh di RPS capaian pembelajarannya apa, banyak yang sama nggak sama ini. Oh kalau di semester 3 ini banyak ternyata di bisnis, nggak apa-apa di semester 3 untuk WMK kayak gitu. Terus di semester 4 ini kayaknya cocok nih kalau untuk di magang misalnya ya. Atau mungkin ada akuntansi manajemen gitu. Oke, kalau gitu kita ikut magang di bank nih misalnya seperti itu. Itu makanya kita harus menyesuaikan dengan program MBKM karena itu program MBKM itu banyak sekali gitu ya, dan turunan-turunannya juga banyak. Itu untuk memfasilitasi gitu ya capaian pembelajaran yang memang sudah di-create oleh tim kurikulum setiap program studi. Nah, jadi seperti itu Kak Eta dan Kak Natasha. Kalau dari Mbak Natasha sendiri gimana untuk rekomendasinya berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang pernah diikuti, rekomend banget nggak kalau misalkan ikutnya di semester 4, 5, dan 6 itu? Ya mungkin kalau dari case saya, Iya. kasus saya yang tadi itu, mungkin kalau boleh saya bilang, kalau kalian udah udah ngikutin MBKM di semester 5, ada baiknya di semester 6 berhenti dulu, nggak usah ikut MBKM dulu, menyelesaikan mata kuliah yang tertinggal gitu, yang belum ditempuh. Karena di semester 5 dan 6 itu banyak sekali mata kuliah wajib yang tidak bisa direkognisi ya Bu, sepertinya kayak. Nah, atau mungkin seperti ini, kalau mau ikut program pertukaran mahasiswa merdeka dengan mata kuliah yang sama di universitas yang lain beda. misalnya. Nah, jadi seperti mengikuti IPS Agri ataupun universitas yang membuka program tersebut. Misalnya kita mau menempuh mata kuliah manajemen rantai pasok yang ada di Brawijaya, Universitas Brawijaya, nggak apa-apa. Itu artinya kan apa yang kalian tempuh di program tersebut sama halnya dengan program yang ada di tempat kita atau mata kuliah yang di tempat kita. Misalnya semester 6 nih, ada mata kuliah apa aja? Ankual gitu. Bisa kok dikonversi kalau kalian menempuh di program PMM. Ya, jangan di program magang artinya gitu ya. Nah, itulah gunanya kita mengidentifikasi setiap macam program MBKM. Nah, jadi menyesuaikan kebutuhan ya. Harusnya kemarin ikut yang PMM ya. Yang ankual itu jadi bisa kuliah di Universitas berbeda, betul. Tapi mata kuliahnya sama. Jadi seperti itu. Iya, berarti untuk dari mahasiswa yang bertanya rekomen di semester berapa? Jadi sebenarnya di semester 4, 5, dan 6 itu rekomendasi semua ya. Berarti betul. tergantung mau milih program yang bagaimana. Apalagi kalau PMM gitu ya, bisa di semester apa aja. Bisa. Tapi kalau tidak salah PMM itu masih belum bisa di semester 3. Kalau nggak salah masih di semester 4 kayak gitu. Kecuali yang program wirausaha itu bisa di semester 3. Untuk yang di semester 3 itu berarti hanya untuk WMK saja ya? Sejauh ini masih itu yang diikuti oleh program studi agribisnis.
Mungkin Oke. sedini mungkin ikut MBKM ya Bu. Ya bisa gitu ya, tapi kalau mau ingin berkenalan dulu dengan prodinya sendiri gitu ya, ya bisa di semester 4-nya kayak gitu. Tapi kalau untuk WMK sendiri memang direkomendasikan oleh Bu Ibana di semester 3 seperti itu, karena di semester 4 itu atau semester 5 ya, semester 5 ya, itu kan ada analisis kualitatif, analisis kuantitatif, metodologi penelitian gitu ya. Nah, kalau misalnya ikut PMM boleh-boleh aja gitu ya, tapi dengan mata kuliah yang sama atau capaian pembelajaran yang sama seperti itu. Mungkin kalau boleh saya memutar balikan waktu ya Bu. Saya juga akan ikut UMK di semester 3 agar di semester 6 kan udah selesai nih mata kuliahnya, Betul, bisa betul, ikut betul. baru ikut MSc. Sayangnya kita nggak punya pintu kemana saja ya. Kita harus hadapi yang sekarang. Hadapi. Bisa aja. Tetap semangat ya kan Natasha ya, atau menghadapi semester 7 analisis kualitatif. Iya, tetap semangat juga buat Mbak Natasha untuk kuliahnya ya. Berarti buat sobat sosek nih, kalau misalkan mau ikut program MBKM di semester 4, 5, dan 6 itu boleh. Tapi kalau saran dari Mbak Natasha sebagai mahasiswa, itu kalau bisa dijeda terlebih dahulu kalau sudah mengikuti satu program MBKM begitu Betul. ya Mbak. Ya, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Ibu. Oke. Untuk pertanyaannya sendiri, apakah ikut MBKM di semester 6 itu recommended? Ini mungkin yang ditanyakan lebih ke program MBKM seperti apa yang bisa diikuti di semester 6. Oke. Baik, program MBKM apa yang bisa diikuti di semester 6 untuk program studi agribisnis? Yang pertama bisa magang ya. Jadi magang tapi yang sifatnya benar-benar kegiatan pertanian. Karena kita ketahui di semester 6 itu mata kuliahnya itu ada mata kuliah teknologi produksi tanaman, perlindungan tanaman terpadu, teknologi panen dan pasca panen gitu ya. Jadi memang yang benar-benar pertanian banget kayak gitu. Juga ada komunikasi agribisnis itu juga bisa kayak gitu. Juga bisa dikonversi ke magang profesi juga seperti itu di semester 6. Tapi konversinya untuk semester 7 kalau yang magang. Namun juga ada PMM ya, pertukaran mahasiswa merdeka mungkin di universitas lainnya gitu ya, dengan mata kuliah yang sama gitu ya. Tapi mungkin juga MBKM yang lebih ke magang ya Natasha ya. Iya. Magang yang khusus ke pertanian. Nah, mungkin seperti itu Kak Eta. Dan mungkin sobat sosek ya. Mungkin bisa ditambahkan Iya. Kak Natasha. Mungkin kalau di semester 6 seperti yang saya katakan tadi, Iya. kalau di semester 5 sudah mengikuti MBKM, ada baiknya di semester 6 tidak usah. Oh gitu ya, masih seperti itu ya? Ya masih tetap, saya tetap Kecuali menggunakan kalau itu. yang ikut PMM kali ya, Iya, yang sama mata ya, kuliahnya kayak gitu. Tapi kita kepingin memiliki jaringan yang lebih luas, mungkin ingin mengetahui bagaimana sih di universitas lain, itu mungkin direkomendasikan program magang bukan program magang, tapi program MBKM PMM seperti itu Kak Eta. Ya, berarti untuk semester 6 ini kalau misalkan sobat sosek ingin mengikuti program MBKM, berarti itu opsinya ada 2 ya Ibu, untuk Iya. MSIB yang bagian magang khusus di bidang pertanian, Betul dan sekali. juga untuk program pertukaran mahasiswa merdeka. Iya, benar banget. Karena mungkin 2 pertanyaan sudah cukup terjawab ya Ibu. Oke. Kita langsung ke sesi selanjutnya aja, dan terima kasih atas tips-tipsnya tadi yang sudah dijelaskan dan penjelasannya untuk sobat sosek semuanya. Kita bisa langsung ke closing statement aja dari Ibu Ibana. Ada yang mau disampaikan Ibu, untuk sobat sosek? Oke, sobat sosek, mereka belajar adalah salah satu peluang untuk meraih mimpi besar kalian. Jadi, raihlah kesempatan, hadapi tantangan, dan buat perbedaan. Jadilah insan yang kreatif, inovatif, dan berakhlak yang baik. Terima kasih. Jadi insya Allah masa depan kalian akan selalu cerah. Amin. Amin ya. Iya. Oke. Baik, dari Mbak Natasha bisa menyampaikan closing statementnya juga. Buat sobat sosek, kalau ada kesempatan sangat boleh diambil untuk mengikuti MBKM, karena di MBKM sangat banyak manfaat yang bisa Betul diambil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Iya, Ibana dan juga Mbak sama-sama. Natasha atas kehadirannya pada sore hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi sobat sosek semuanya. Amin. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa untuk sobat sosek semuanya. Sampai jumpa.